Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pusaka Komputer. Untuk kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang ada pada komputer, khususnya dalam hal ini komputer portable, laptop dan sejenisnya. Nah, langsung saja, dalam kasus ini saya akan memperlihatkan laptop atau komputer merek Toshiba. Sebenarnya pada umumnya semua laptop itu sama ya. Nah, oke, langsung saja. Saya akan mulai dari case-nya dulu, casing ya. Yang pertama adalah ini adalah casing bagian bawah pada sebuah laptop ya. Biasanya setiap laptop itu bisa berbeda-beda ya. Kebetulan ini laptop atau komputer merek Toshiba dengan tipe satelit C840. Ini modelnya ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagian motherboard ya. Motherboard ini adalah motherboard atau orang biasa sebut mainboard. Nah, di sini ada beberapa komponen yang sekali lagi untuk komputer-komputer portable itu rata-rata mirip ya, atau sama. Ini untuk charger, bagian ujung ini adalah charger atau lubang charger untuk ngecas laptop. Kemudian di sini ada switch on off, tombol on off ya, bagian ini. Kemudian pada bagian ini ya, di bagian ini saya perlihatkan agak lebih dekat ya. Pada bagian ini namanya prosesor. Jadi di balik besi ini ya, ini ada prosesor di dalam ya. Kebetulan ini adalah prosesor yang bisa dilepas dan bisa dipasang kembali ya. Kalau Anda mau lihat fisiknya, tidak usah saya buka ya. Saya cukup perlihatkan di sini. Nah, seperti ini. Ini dia. Seperti ini model prosesornya. Oke, kemudian yang berikutnya ada fan atau kipas. Ya, yang mendinginkan prosesor itu adalah kipas. Biasanya model kipas untuk laptop atau komputer portable yang punya kipas tentu saja, karena ada beberapa jenis komputer portable seperti ini atau laptop, notebook dan sejenisnya itu sudah tidak menggunakan kipas lagi. Oke, yang berikutnya ada baterai CMOS yang menyimpan pengaturan di BIOS ya, yang ini. Tanggal dan jam itu biasanya diatur oleh ini atau disimpan oleh ini. Kemudian slot untuk memori bagian sini. Ini kebetulan slotnya ada 2 atau tempatnya, soketnya ada 2. Kemudian yang ini untuk wireless jaringan ya. Kalau Anda mau lihat, saya perlihatkan wireless itu seperti ini ya. Saya tidak buka tadi di laptop ini. Nah, ini dia modelnya. Ini kabelnya biasanya untuk bagian belakang berada di kabel ini ada 2, biasanya ada 2, kadang ada laptop yang menggunakan 1. Nah, ini berada di ujungnya, ini berada di belakang layar ya, atau belakang monitor laptop. Kemudian untuk baterai CMOS ketika dibuka itu seperti ini ya. Ini dia. Ini baterai CMOS ya. Kemudian saya lanjut, yang berikutnya adalah case bagian atas nih. Ini case bagian atas. Biasanya di case bagian atas itu atau casing bagian atas itu khususnya untuk Toshiba ini ya, saya kasih lihat ya, ada speaker.
Kemudian ada untuk mouse ini ya, ke kanan klik kirinya, dengan biasanya ditandai dengan stiker seri laptop itu atau komputer itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keyboard. Nah, keyboard ya. Ini keyboard. Kemudian ada hard disk nih. Kebetulan harddisknya sama-sama merek Toshiba dan bisa dilihat kapasitasnya pada bagian ini ya, ada 500 GB, 500 GB. Oke, yang berikutnya ada DVD room. Nah, ini ada tulisannya ya, DVD writer, artinya room ini, optical drive ini bisa membaca CD, DVD dan bisa menulis data ke CD maupun DVD. Oke, itu komplit. Kemudian ada baterai ya. Ini menyimpan daya sehingga Anda bisa gunakan laptop atau notebook atau netbook dimanapun Anda berada. Yang penting Anda jaga kapasitas atau kemampuan menyimpan data, menyimpan tegangan di dalam sini ya. Ini baterai. Ini sebenarnya di bagian dalam baterainya itu seperti baterai pada umumnya. Orang biasa sebutnya baterai lithium seperti ini. Nah, ini di bagian dalamnya tadi itu seperti ini isinya. Ya, ini dia. Cuman tidak bisa saya kupas ya karena itu punyanya orang. Kemudian yang berikutnya adalah memori. Nah, tadi ini saya sudah jelaskan tadi, slot memori ini kebetulan slotnya ada dua, memorinya ada dua ya, jadi masing-masing 2 GB. Jadi kalau terpasang nanti pada komputer itu terbacanya 4 GB karena di sini ada dua memori yang kapasitasnya 2 GB. Oke, berikutnya ya casing penutup case bagian bawah. Oke, itu pengenalannya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya saya lanjutkan bagaimana cara memasangnya sembari saya ulang kembali komponen-komponennya ya. Yang pertama, untuk memasang sebuah komputer ya, Anda harus cermati dulu jenis casingnya ya. Kadang casing itu setiap laptop itu bisa beda-beda sehingga Anda harus terbiasa dengan model casing ya. Nah, kalau yang seperti ini terpasang awal pada bagian ini ya. Ini motherboard tadi. Ini tidak apa-apa saya pasang memang memorinya di bagian sini. Nah, karena kebetulan ini ada dua, saya pasang di bawah satu, kemudian saya pasang di atas satu. Jadi cukup pasang kemudian tekan ke bawah sini ya. Tekan seperti ini. Kalau sudah ada bunyi klik berarti itu sudah terpasang. Kemudian ini pasangnya di sini ya. Ini Anda lihat ada ventilasi udara ya, biasanya itu pasti berhubungan dengan fan ya atau kipas prosesornya. Ini terpasangnya seperti ini. Nah, ini harus dipasang dengan benar agar nantinya komputer kita tidak mengalami masalah ya. Nah, sekarang ini saya pasang seperti ini pada bagian ini. Ini harusnya tadi tidak dibuka ya, tapi saya ingin perlihatkan jadi saya harus buka. Kemudian yang berikutnya di bagian power. Oke, ini sudah aman. Berikutnya yang bagian ini ya, di bagian sini lumayan agak susah, tapi harus butuh kecermatan dan ketelitian. Oke. Nah, untuk masangnya Anda harus perhatikan baik-baik apakah benar sudah terpasang seperti ini. Ini masih ada sedikit kendala, ini saya pasang. Oke. Nah, ini saya pasangnya seperti ini supaya lebih aman. Di sini kebetulan ada baut bagian sini, saya pasang dulu bautnya ya.
Ini bautnya saya pasang dulu agar komponen tidak terlalu goyang ya. Pasang, hati-hati dalam penggunaan baut. Ini kayaknya bautnya, maaf, ini salah bautnya. Bautnya agak panjang ya. Nah ini saya pasang bautnya di sini. Oke. Jadi perhatikan bautnya ya. Jadi kalau Anda pemula dalam memasang sebuah komponen, baut itu bisa berbeda-beda ukurannya ya. Jadi ada masing-masing kodenya. Nah, kalau mau lebih jelasnya Anda harus pisahkan ya bagi untuk pemula. Ini saya pasang di sini. Pasangnya seperti ini ya. Oke, ini saya coba pasang. Di sini agak ribet ya. Sebenarnya enggak ribet, cuma harusnya itu disesuaikan agar ini nanti tidak menjadi halangan ketika dipasang. Oke, ini sudah. Ya sudah. Sekarang pasang baut yang ada pada motherboard ya. Ini harus Anda lihat di bagian sini. Oke, ini aman. Aman ya. Kemudian oh iya, ini harus dipasang dulu baut ini ya. Saya lepas kembali. Saya lepas kembali ini. Sebenarnya ini bisa dipasang seperti ini, tapi saya tidak mau nanti agak ribet ketika dipasang. Saya bongkar lagi ya. Saya hanya perlihatkan cara masangnya tadi. Berikutnya tahapannya adalah kalau yang seperti ini ya, ini Anda harus pasang ini dulu pada bagian ini. Nah, terpasangnya seperti ini ya. Nah, oke, kemudian ya sekali lagi tergantung dari jenis laptop Anda. Ini harus dipasang bagian sini. Pada bagian ini. Ini saya lupa tuh kemarin tanda. Biasanya ada tandanya, apakah dia di kiri biasanya kode L atau right biasanya kode L ya. Nah, ini kemarin ada masalah di bagian bagian case ini. Jadi harus dicermati bagus-bagus. Ini saya cek dulu ya. Ini tidak cocok. Oke, seperti ini ya. Ini terpasangnya pada bagian ini ya. Anda lihat yang ini ya. Ini tadi agak susah saya pasang karena ini sudah di dalam perbaikan atau servis. Nah, kalau sudah, ini tuas layar. Ini layar ya, ada layar di bagian sini. Nah, ini dipasang di sini seperti ini. Oke. Berikutnya saya pasangkan baut
pada bagian ini. Sekali lagi hati-hati dalam penggunaan baut ya. Kalau bautnya tidak cocok itu ndak bisa. Seperti ini saya pasang baut. Oke, aman ya ini bautnya. Tadi saya lupa jelaskan tentang layar ya. Jadi ada layar untuk tampil tadi. Untuk komputer itu layarnya sama ya. Ada ada ini. Kayaknya ini ada kendala tapi tidak apa-apa. Saya pasang baut di sebelahnya juga sama. Ini habis perbaikan bautnya, jadi bautnya agak ini untuk perbaikan engsel. Ini Anda harus pasang bautnya, urutannya harus benar, bautnya harus benar ya. Ya seperti ini. Apalagi kalau laptop kita itu laptop rentan mengalami kerusakan atau laptop lama lah. Nah ini saya pasang bautnya di sini. Saya pasang baut, oke aman. Nah, berikutnya saya pasang motherboardnya. Ini motherboard tadi. Saya atur dulu ini ya. Dia bagian sini. Ini untuk kabel fleksibel untuk ke layar yang ini. Ini fleksibelnya. Nah, ini saya atur dulu bagian kabel. Sama ini untuk wireless ini ya. Oke, ini sudah aman. Sudah aman, saya pasang kembali seperti tadi ya. Seperti yang saya perlihatkan di awal tadi. Ini saya pasang seperti ini. Ya ini ya. Oke. Nah, ingat cara masangnya harus tepat seperti ini. Kemudian pada bagian ini untuk komponen-komponen kecilnya hati-hati ya dalam pemasangan, khususnya seperti pemasangan fleksibel dan lain-lain. Ini saya pasang baut dulu seperti tadi ya. Saya buka tadi karena hanya sekedar untuk memperlihatkan Anda bagaimana pemasangannya. Jadi pemasangannya kayak tadi ya, dari di awal. Oke, ini dipasang pada bagian ini bautnya. Oke. Nah, bila sudah, cari baut-baut yang harusnya bisa terpasang. Nah ini apabila ada tanda panas seperti ini kelihatan tidak ya? Oke, itu berarti itu harus terpasang baut ya. Berarti harus ada baut di situ. Ini saya pasang bautnya di sini. Ingat bautnya jangan salah. Oke. Kemudian satu lagi, ini pada bagian ini ya. Nah, ini sudah aman. Ini saya pasang di sini. Oke, aman. Kemudian untuk wirelessnya yang ini ya, ini saya balik seperti ini supaya bisa Anda lihat dengan bagus ya. Ini dipasangnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia pasang, kemudian ini Anda tekan turun, kemudian pasang baut. Bautnya ini biasanya agak pendek ya, seperti ini. Ini dia bautnya. Nggak fokus ya, maaf. Ini ya. Nah, pasangnya di sini. Oke, kalau sudah ini atur kabelnya supaya kabelnya nanti ini tidak mengganggu
pada saat pemasangan case ya. Oke, seperti ini. Pada bagian ini saya putar kembali ya. Pada bagian ini ya, Anda harus pasang, intinya jangan sampai mengganggu pemasangan alat nantinya ya. Oke, ini sudah, kemungkinan sudah seperti ini, atau bisa di atas ini ya, di atasnya ini saya pasang seperti ini. Ada apa ya bahasanya ya, isolasi, tapi bukan isolasi listrik ya. Ini biasanya terbuat dari kain. Nanti kalau Anda mau cari di Shopee saja atau di marketplace lainnya seperti Bukalapak dan lain-lain ya. Oke, ini saya pasang kembali di sini. Ini ya, ini untuk fannya. Oke, harusnya kemarin biar tidak dilepas ini, tidak ada masalah. Oke, sudah aman. Nah, berikutnya sisa dipasang pada bagian casing bawah. Ini dia seperti ini. Nah, sebelum dipasang dengan benar, Anda harus perhatikan baik-baik apakah sudah tidak ada lagi komponen yang perlu Anda perbaiki ya. Nah, kalau sudah tidak ada, ini sudah bisa Anda pasangnya. Nah, jadi seperti ini, dilihat. Ini untuk kabel, saya kasih dekat ya. Ini fleksibel untuk mouse, terpasangnya di sini. Fleksibel untuk layar yang ini ya. Layar di sini. Ini terpasangnya di bagian sini. Nih. Kemudian yang untuk ini speaker ya, speaker yang ini. Nih, maaf. Ini. Kalau yang tadi yang ini untuk switch power on off. Ini speakernya kan ada dua ya, kiri dan kanan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba pasang dulu baut pada bagian belakang ya. Ini saya atur dulu ya, karena ini agak sedikit bautnya agak sedikit ada masalah di bagian sini. Ini kayaknya lepas lagi bautnya. Ini ya. Oke, jadi nanti sisa Anda pasang baut. Berikutnya setelah dipasang baut, pasang CD-ROM ya, pasang hard disk dan pasang penutup. Nah, untuk baterainya sendiri terpasangnya di sini ya. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.